Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, bapak ibu guru. Beberapa hari yang lalu saya telah membuat video tentang akreditasi tahun 2021, bahwa akreditasi tahun ini memang khusus, betul-betul unik, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena penyempurnaan dari waktu ke waktu. Inilah yang terbaik yang kita peroleh tahun ini. Pada kesempatan ini saya akan bicara masalah dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan di dalam akreditasi tahun 2021 ini. Para asesor sebenarnya di dalam memverifikasi dan memvalidasi bukti fisik bisa melalui observasi langsung, melihat kegiatan langsung, bisa wawancara kepada person-person yang terkait. Tetapi kali ini saya bicara tentang masalah dokumen yang diperlukan. Jadi saya tidak menyampaikan masalah observasi maupun wawancara. Ada tiga kategori yang akan kita lihat bukti fisiknya, dokumennya pada kesempatan ini. Yang pertama, butir kinerja inti. Kedua, butir kinerja kekhususan. Ketiga, butir pemenuhan relatif. Pada video ini kita hanya membahas butir kinerja inti saja. Butir kinerja inti, kita bicara untuk SMA, bisa kita bedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, mutu lulusan. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, mutu guru. Yang keempat adalah manajemen sekolah. Jadi seperti ini. Jadi untuk komponen mutu lulusan, ini ada 11 butir inti, jumlah butirnya juga 11, bobot komponennya 35. Yang kedua, proses pembelajaran, mulai butir nomor 12 sampai 18, jumlah butirnya 7, bobot komponennya 29. Lalu mutu guru, mulai butir 19 sampai 22, jumlah butirnya 4, bobot komponennya 18. Terakhir, manajemen sekolah atau madrasah, nomor butir mulai 23 sampai 35, jumlah butir 13, bobot komponennya 18, jumlah total, jumlah butir 35, bobotnya 100. Kita lihat bobot tertinggi ada di mutu lulusan, baru disusul proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sama ya. Oke. Jadi kita akan bicara dokumen apa yang harus dipersiapkan agar sekolah Bapak Ibu guru betul-betul terakreditasi dengan nilai yang unggul, yang A ya. Yang kedua, butir kinerja kekhususan, mutu guru, penyusunan RPP, refleksi, evaluasi diri, pengembangan diri. Butir pemenuhan relatif, kualifikasi akademik guru, guru yang memiliki sertifikat pendidik, guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya, tenaga administrasi yang sesuai persyaratan, memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat, jumlah rombongan belajar, instalasi listrik, bangunan sekolah, ruangan penunjang, pemilikan jamban. Kita bicara tentang mutu lulusan dulu. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam mutu lulusan. Yang pertama, tentang butir pertama tentang perilaku disiplin, Jadi menunjukkan perilaku disiplin siswa di dalam berbagai situasi. Maka dokumen yang perlu disiapkan di sini ada 3. Yang pertama, tata tertib siswa, tentu yang sudah disahkan oleh sekolah dan juga oleh komite sekolah. Kedua, buku piket. Ketiga, buku catatan guru atau catatan wali kelas. Buku piket ini
tentu harus memuat masalah keterlambatan siswa, ketidakhadiran siswa, kedisiplinan berpakaian, kepatuhan pada tata tertib. Demikian juga catatan guru maupun wali kelas. Misalkan catatan tentang kedisiplinan waktu siswa masuk kelas, kedisiplinan berpakaian, kepatuhan pada tata tertib, itu yang isinya itu. Butir kedua, perilaku religius. Jadi siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah atau di madrasah. Maka dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh sekolah, yang pertama laporan kegiatan religius berupa jadwalnya, berupa jenis kegiatannya, catatan guru tentang sikap toleran, catatan guru tentang sifat kerukunan antar pemeluk agama dan kepercayaan. Jadi di sini mencakup laporan pembiasaan, tentunya pembiasaan dalam perilaku religius, lalu agenda atau jadwalnya, jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang terkait dengan perilaku religius, itu yang perlu disiapkan. Biasanya selalu 3 hal yang disiapkan: programnya mana, pelaksanaannya mana, laporannya mana. Itu yang penting ya selalu itu. Bahkan bisa ditambah satu lagi adalah follow up-nya, tindak lanjutnya. Butir yang ketiga, perilaku tangguh dan tanggung jawab. Jadi siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah. Dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah, pertama portofolio tugas dalam pembelajaran, mencakup di dalamnya materi dan nilai yang diperoleh siswa. Dokumen yang kedua yang perlu disiapkan, laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup jenis-jenis kegiatan, menyangkut partisipasi siswa, dan juga dokumentasi kegiatan, bisa berupa foto, bisa berupa video. Butir yang keempat, terbebas dari bully. Jadi di sekolah tidak ada perundungan ya, maka dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah, satu, catatan guru dan wali kelas tentang bully atau bullying ya, laporan pencegahan bullying, media afirmasi. Media afirmasi bisa berbentuk poster, bisa berbentuk banner, bisa berbentuk spanduk, bisa bentuk leaflet gitu ya. Berikutnya butir yang kelima, keterampilan komunikasi. Siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad 21 yang dibutuhkan. Dokumennya portofolio tugas, media daring, media luring, dan nilai yang diperoleh, laporan hasil karya dan prestasi. Jadi portofolio dari tugas yang mencakup tugas-tugas melalui media sosial, media daring, media luring, nilai yang ditulis siswa. Juga laporan hasil karya dan prestasi terkait keterampilan berkomunikasi yang efektif secara lisan maupun tulisan. Terus butir yang keenam, keterampilan berkolaborasi. Keterampilan bekerja sama sesuai dengan keterampilan abad 21, maka dokumen yang perlu disiapkan oleh pihak sekolah, satu, catatan penilaian kolaborasi. Kedua, laporan kegiatan partisipasi kolaborasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan juga organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Juga laporan kegiatan bersama di luar sekolah, termasuk jumlah kegiatannya berapa, jenis kegiatannya apa, sejauh mana keterlibatannya siswa atau data keterlibatan siswa. Butir yang ketujuh, keterampilan berpikir kritis. Dokumen yang harus disiapkan di sekolah, satu, portofolio atau tugas dalam proses pembelajaran dan nilai yang diperolehnya. Dua, hasil karya dan prestasi siswa yang menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Butir ke-8, keterampilan kreativitas dan inovasi. Dokumen yang harus disiapkan yaitu portofolio atau tugas dalam proses pembelajaran dan nilai yang diperoleh siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Juga laporan pelaksanaan kegiatan terkait keterampilan kreativitas dan inovasi. Misalnya data partisipasi siswa, data karya, data prestasi, dan dokumentasi kegiatan anak-anak terkait itu. Butir ke-9 yaitu kemampuan ekspresi diri, pengembangan minat dan bakat. Dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah, laporan kegiatan lomba,
apakah lomba di bidang olahraga, di bidang kesenian, di bidang organisasi, atau yang lainnya. Kedua, laporan prestasi penghargaan yang diraih dalam kegiatan tersebut. Tentu harus dilampiri piagam atau sertifikat, atau mungkin juga bisa dilampiri piala. Tapi yang valid ya sertifikat saja sudah cukup ya. Butir yang ke-10, peningkatan prestasi belajar. Dokumen yang disiapkan oleh sekolah ada 2. Yang utama data nilai ujian sekolah 3 tahun terakhir. Yang kedua leger nilai kelas akhir 3 tahun akhir. Jadi leger dan data nilai. Saya yakin semua sudah punya, tinggal mencari saja ya. Butir yang ke-11, kepuasan stakeholder. Jadi dokumen yang dibutuhkan, laporan hasil tracer studi tentang sikap religius, kejujuran, kedisiplinan, terus bidang pengetahuan, teknologi, seni, budaya, kreativitas, produktivitas, komunikasi, dan kolaborasi. Terus berikutnya, butir kerja inti yang kedua, proses pembelajaran. Maka dokumen yang perlu disiapkan: 1. Pembelajaran aktif dan keterlibatan siswa. Jadi pembelajaran aktif dan ada partisipasi dari siswa. Dokumen yang disiapkan yang pertama rencana pelaksanaan pembelajaran atau kita sebut RPP, yang kedua lembar praktikum, lembar LKS, tentu yang menunjukkan bahwa siswa di dalam pembelajaran ini aktif. Butir ke-13, masalah penilaian. Dokumen yang disiapkan sekolah, RPP, yang di dalamnya tentu ada kisi-kisi, ada instrumen penilaian formatif, ada instrumen penilaian sumatif, tentu juga ada hasil nilai formatif maupun sumatif. Dan ini tentu semua guru ya, semua guru, semua pelajaran harus dikumpulkan RPP dan kisi-kisi serta nilai ini. Karena nanti memang satu dokumen bisa dipakai untuk beberapa butir ya. Jadi satu dokumen bisa dipakai untuk beberapa butir akreditasi ini. Butir yang ke-14, remedi dan pengayaan. Jadi dokumen yang perlu disiapkan sekolah adalah catatan penilaian, hasil analisis pencapaian kompetensi. Apakah sudah tuntas atau belum tuntas? Bagi yang sudah tuntas, tentu pengayaan. Bagi yang belum tuntas, tentu remedi dan program remedi dan pengayaan. Jadi remedi dan pengayaan ini biasanya yang terjadi tidak punya program, ya, tidak punya program. Tidak ada RPP-nya, mestinya ada programnya, ada RPP-nya, ada catatan pencapaian penilaiannya. Jadi ada 3 hal itu yang perlu disiapkan. Lalu butir ke-15, partisipasi dan suasana pembelajaran. Tentu yang ini dokumennya nggak ada ya, harus observasi ya. Asesor akan observasi langsung, melihat langsung, atau mungkin melakukan wawancara pada guru kepada siswa untuk melihat benarkah ada partisipasi di dalam pembelajaran, benarkah suasana pembelajaran betul-betul menyenangkan. Butir ke-16, pembiasaan literasi. Pembiasaan literasi, baik literasi membaca, literasi menulis, maka dokumen yang perlu disiapkan oleh sekolah. Yang pertama, program sekolah tentang literasi. Yang kedua, publikasi dan lomba karya literasi. Butir ke-18, sarana dan prasarana. Dokumen yang perlu disiapkan oleh sekolah, pertama RPP. RPP yang di dalamnya tentu memanfaatkan sarana dan prasarana untuk pembelajaran. Karena ini tadi judulnya proses pembelajaran. Jadi RPP yang di dalamnya memuat pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pembelajaran. Apa menggunakan lab, apa menggunakan perpustakaan, atau menggunakan lingkungan belajar ya. Ada di dalam RPP-nya. Butir kinerja inti yang nomor 3 yaitu mutu guru. Butir ke-19 yaitu perencanaan pembelajaran. Dokumen yang disiapkan adalah RPP. RPP yang harus memuat metode yang bervariasi, metode yang variatif. Penggunaan media pembelajaran dalam RPP tersebut ada menunjukkan penggunaan atau pemanfaatan media pembelajaran, penggunaan sumber dan bahan, memanfaatkan lingkungan untuk pembelajaran, dan juga pemanfaatan internet. Saya rasa teman-teman mesti punya ini ya. Yang butir ke-20, evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan diri.
Maka dokumen yang diperlukan laporan kegiatan dan kegiatan diseminasi. Jadi laporan kegiatan apakah guru melakukan evaluasi diri, ini yang diperlukan. Dan setelah guru-guru misalkan ikuti diklat, bagaimana kegiatan diseminasi di sekolah ini, apakah hasil diklat dimiliki sendiri atau juga ditularkan kepada teman-teman yang ada. Dokumennya bisa berupa daftar hadir, bisa berupa notulen, bisa berupa foto, bisa berupa video, atau mungkin rekaman CCTV dalam kegiatan diseminasi ini. Lalu 21, pengembangan profesi. Pengembangan profesi yang berkelanjutan, ini untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Maka dokumen yang dikumpulkan adalah 1. Pengembangan profesi, 2. Laporan diseminasi, tetap ya, laporan pengembangan profesi tadi. Lalu nomor 22, butir 22, pengembangan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, tentu RPP ya. RPP yang di dalamnya penggunaan misalnya metode diskusi, metode tanya jawab, ada penugasan, ada simulasi, ada praktek, ada pembelajaran proyek, ada pembelajaran business learning, ada pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan seterusnya. Atau yang memanfaatkan media pembelajaran misalkan menggunakan PowerPoint, menggunakan video, menggunakan gambar, menggunakan bagan gitu ya. Jadi RPP yang seperti itu yang diminta. Butir berikutnya, butir kinerja inti yang keempat, yaitu manajemen sekolah. Berarti ini yang terakhir keempat ya, manajemen sekolah. Butir 23 tentang visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. Dokumen yang diperlukan ya dokumen rapat penyusunan RKS, rencana kegiatan sekolah, atau RKS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah, atau RAPPS, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, atau juga mungkin pengembangan sekolah. 2 periode terakhir. 23 visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. Dokumen yang diperlukan sama dengan di atas, ditambah dokumen sosialisasi. Bagaimana sosialisasinya? Adakah banner-banner yang dipasang? Apakah juga dipasang di kelas-kelas? Apakah dipasang di tempat-tempat strategis? Ya. Atau ada di notulen rapat, pada rapat disampaikan sosialisasi, mungkin rapat wali murid. Nomor 4 tentang supervisi akademik. Maksudnya ini supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah atau yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk melakukannya, bukan yang dilakukan oleh pengawas di sekolah. Ya. Dokumen yang diperlukan yang pertama adalah program supervisi dan surat penugasan, karena tidak mungkin kepala sekolah melakukan semuanya, dibantu guru-guru senior biasanya atau wakil kepala sekolah, maka harus ada surat penugasannya, tidak boleh supervisi liar. Jadi ada jadwal supervisi, ini menunjukkan supervisi itu dilakukan secara berkelanjutan 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir. Lalu butir ke-25 pengembangan program sekolah. Dokumen yang dibutuhkan RKS 2 periode, dokumen penyusunannya, ada notulennya, ada daftar hadirnya, ada dokumen fotonya, mungkin dokumen videonya, begitu ya, mungkin ada surat undangannya, maksudnya begitu. Laporan kegiatan pelaksanaan program. Butir nomor 26 komunikasi dan interaksi. Dokumen yang diperlukan, dokumen kerjasama dengan orang tua siswa atau dengan masyarakat, bisa berupa surat perjanjian, bisa berupa MOU, bisa berupa foto, bisa berupa video, bisa berupa dokumen lainnya. Berikutnya butir tentang pembiasaan, butir ke-27 tentang pembiasaan. Jadi pembiasaan yang dilakukan di sekolah, tentang pembiasaan rasa aman, pembiasaan tertib, pembiasaan bersih, pembiasaan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Dokumen yang dibutuhkan yaitu dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan sekolah. Misalnya pembagian tugasnya seperti apa, misalnya jadwalnya, misalnya laporan kebersihannya, atau mungkin ada dokumen lomba kebersihan di sekolah, bisa berupa video, bisa berupa foto, atau bisa berupa dokumen lainnya, misalkan proposal yang diajukan OSIS misalnya. Butir ke-28 pelibatan orang tua siswa. Jadi dokumen yang diperlukan, dokumen rapat penyusunan RKS, RKAS, RAPPS, pengembangan sekolah dan madrasah. Nah, di sini akan terlihat apakah orang tua yang diwakili komite terlibat di dalamnya. Terus yang kedua yang diperlukan dokumennya adalah laporan kegiatan, kegiatan penyusunan, perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan program sekolah. Butir nomor 29, pengembangan kurikulum. Maka dokumen yang diperlukan ada 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, notulen rapat kerja, pertemuan penyusunan kurikulum di sekolah. Jangan sampai kurikulum dibuat oleh satu orang, harus dibuat oleh tim, ada tim pengembang kurikulum. Kedua, renstra, rencana strategis pengembangan kurikulum. Ketiga, dokumen yang diminta adalah buku leger atau rekap nilai. Keempat, program atau panduan pembelajaran di sekolah. 5, dokumen raker, rapat evaluasi yang berisi rekomendasi perbaikan hasil evaluasi. Butir yang ke-30, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi maksudnya guru dan karyawan di sekolah. Ada 5 dokumen yang diminta. Pertama, panduan atau SOP, standar operasional prosedur pelaksanaan tugas guru, SK pembagian tugas lah kira-kira begitu ya. Apakah SK pembagian tugas guru, SK pembagian tugas karyawan, panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru, tenaga pendidik dan kependidikan, dokumen penugasan guru atau karyawan, dokumen penilaian kinerja, SKP-nya, adakah SKP guru atau SKP karyawan, dan bukti penghargaan atau sanksi. Prestasinya bagus, mendapat penghargaan atau reward. Yang melanggar aturan, yang kurang bagus, mungkin ada punishment atau ada peringatan, harus ada buktinya. Tentu kalau terkait dengan pengelolaan manajemen pendidik dan pendidikan juga menyangkut masalah rekrutmennya, bagaimana rekrutmennya, bagaimana seleksinya, bagaimana pengembangan kompetensinya, adakah promosi atau mutasi, adakah penghargaan, adakah sanksi, dan seterusnya. Apakah setiap pelamar diterima, tidak ada seleksi, itu misalnya. Mohon disiapkan semuanya. Butir yang ke-31, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, yaitu panduan atau SOP pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Jadi bagaimana pengadaannya, bagaimana pemeliharaannya, bagaimana perbaikannya, rutin atau tidak, bagaimana pemanfaatan sarana prasarana tersebut, adakah penghapusan, adakah pelibatan masyarakat, orang tua di dalam pengadaan sarana prasarana ini. Butir yang ke-32, pengelolaan keuangan, pengelolaan budget. Ini dokumen yang diperlukan, RAPBS, EDS, evaluasi diri sekolah, dokumen rapat penyusunan RKS, RKS, RAPBS, dan pengembangan sekolah. Tidak kalah pentingnya yang harus disiapkan adalah laporan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan program sekolah, dan dokumen audit, dokumen pemeriksaan keuangan. Jadi penyusunan budgetingnya seperti apa, apakah melibatkan stakeholder atau disusun seorang diri oleh kepala sekolah, terus bagaimana pembukuannya, tolong disiapkan semuanya. Apakah pelaksanaan transparansi, apakah bukti keuangan, buktinya valid, sah, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan, lalu pelaporannya seperti apa, pernahkah diaudit, apakah oleh pihak internal atau mungkin juga eksternal. Tolong dokumennya juga disiapkan. Butir yang 33 tentang pengelolaan kesiswaan, dokumen yang diperlukan, dokumen program kegiatan ekstrakurikuler, surat tugas pembina dan tim lomba atau kompetisi, bukti prestasi, piagam dan atau piala. Jadi sekolah punya data prestasi dari tahun ke tahun yang didukung oleh sertifikat tentunya atau piagam, atau mungkin juga didukung oleh piala. Bagaimana pelaksanaan ekstra di sekolah, adakah dukungan fasilitas dari sekolah, lalu di dalam capaian prestasinya seperti apa, ini tolong disiapkan semuanya. Itu dokumen yang disiapkan ya. Nomor 34, butir 34, layanan, bimbingan, dan konseling. Dokumen yang diperlukan ada 4, tentu program dan laporan pengembangan pribadi, program dan laporan pengembangan sosial, program dan laporan pendidikan karir, program dan laporan bidang akademik. Ada 4 intinya ya. Jadi pengembangan bidang pribadi, bidang sosial, bidang karir, dan bidang akademik. Dan terakhir penjaminan mutu internal. Kalau agregasi ini eksternal. Penjaminan mutu internal tentu diadakan oleh pihak sekolah sendiri, atau bisa juga minta bantuan pengawas untuk mengadakan penjaminan mutu internal ini. Dokumen yang disiapkan adalah evaluasi diri, dan ini dibuat setiap tahun 1 kali. Terus dokumen RKS dan dokumen evaluasi diri sekolah. Jadi betul-betul evaluasi diri ini dilakukan oleh
semua stakeholder sekolah, sehingga dari evaluasi diri ini bisa dipakai sebagai rekomendasi untuk menyusun program-program sekolah. Kira-kira itu dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam akreditasi tahun ini. Dari paparan di atas, apabila kita rangkum, kita buat tabel seperti ini, bisa dijelaskan: nomor 1, tata tertib; nomor 2, buku piket dibutuhkan oleh butir 1; nomor 3, catatan guru dan catatan wali kelas ini dibutuhkan oleh butir nomor 1, butir nomor 2, nomor 4, dan 11. Lalu laporan kegiatan religius ini dibutuhkan oleh butir nomor 2. Kemudian portofolio tugas pembelajaran ini dibutuhkan butir nomor 3, 5, 7, 8, 9, dan 11. Nomor 6, program dan laporan pelaksanaan kurikuler dibutuhkan oleh butir nomor 3, 6, 33. Nomor 7 dan 8, laporan pencegahan bully dan media informasi ini hanya dibutuhkan butir nomor 4. Lalu nomor 9, laporan hasil karya, prestasi, bukti fisik atau piagam ini dibutuhkan butir nomor 5, 7, 8, 9, 33. Nomor 10 dan 11, catatan penilaian kolaborasi dan laporan kegiatan di luar sekolah dibutuhkan oleh butir nomor 6. Nomor 12, data ujian sekolah, leger kelas 10, 11, 12 dibutuhkan oleh butir nomor 10, 13, dan 29. Nomor 13, RPP dibutuhkan oleh butir nomor 12, 13, 18, 19, dan 22. Nomor 14, LKS, lembar praktikum, LDS, lembar diskusi siswa dibutuhkan butir nomor 12. Nomor 15, gizi formatif dan sumatif dibutuhkan butir nomor 13. Nomor 16, daftar nilai formatif dan sumatif dibutuhkan butir nomor 13 dan 14. Hasil analisis ulangan program remedian pengayaan dibutuhkan butir nomor 14. Nomor 19 dan 20, program literasi dan publikasi hasil literasi dibutuhkan butir nomor 16. Nomor 21, daftar pemanfaat sarana pelaksana dibutuhkan butir nomor 18. Nomor 22, laporan kegiatan dan diseminasi dibutuhkan butir nomor 20 dan 21. Laporan pengembangan profesi dibutuhkan butir nomor 21. RKS, LKS, RAPPS pengasuh sekolah dibutuhkan butir nomor 23, 25, 28, 32. Nomor 25, program supervisi dibutuhkan butir nomor 24. Nomor 26, laporan pelaksanaan RKS, LKS, RAPPS dan pengembangan sekolah ini dibutuhkan butir nomor 25, 32, dan 35. Nomor 27, dokumen MOU dibutuhkan butir 26. Nomor 28, laporan kegiatan pembiasaan dibutuhkan butir nomor 27. 29, notulen rapat penyusunan kurikulum dibutuhkan butir nomor 29. Nomor 30, SK pembagian tugas butir nomor 30. 31, SKP dibutuhkan butir nomor 30. 32, panduan pengelolaan sarpras atau semacam SOP dibutuhkan butir 31. EDS atau evaluasi diri sekolah dibutuhkan butir nomor 32 dan 35, dan program BK dibutuhkan oleh butir nomor 34. Begitulah kira-kira rangkumannya. Jadi apabila bermanfaat, mohon bantu subscribe, like, dan share. Kiranya cukup sekian, kita cukupi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.